Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Maharani dengan nomor stambuk 22579-011 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas kelima mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai fisiokrasi dan keberlanjutan lingkungan dengan menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan kelestarian alam. Nah, materi yang pertama yaitu apa sih itu fisiokrasi? Nah, fisiokrasi atau dalam bahasa Prancis psikriati memiliki arti pemerintahan alam. Nah, fisiokrasi ini adalah teori ekonomi yang dibangunkan oleh ahli ekonomi pada zaman pencerahan abad ke-18, di mana para ahli ekonomi itu mempercayai bahwa kekayaan negara berasal hanya dari nilai. Nah, nilai apa? Nilai dari segi pertanian tanah dan pembangunan tanah. Dan mereka percaya bahwa hasil pertanian semestinya itu berharga tinggi. Nah, teori mereka ini berasal dari bahasa Prancis seperti yang saya katakan tadi dan paling populer pada separuh kedua abad ke-18. Nah, fisiokrasi ini menjadi salah satu teori ekonomi pertama yang bisa dikatakan dibangun dengan baik. Baik, yang kedua yaitu materi mengenai fisiokrasi dan keberlanjutan lingkungan. Nah, dalam konteks keberlanjutan lingkungan, prinsip fisiokrasi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Ini mencakup beberapa aspek. Saya mengambil 4 poin atau 4 aspek diantaranya. Yang pertama yaitu konservasi sumber daya alam, di mana maksudnya fisiokrasi ini menggarisbawahi perlunya menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah agar tidak habis terkuras. Nah, hal ini bisa dilakukan melalui regulasi yang membatasi eksploitasi yang berlebihan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Kemudian aspek yang kedua yaitu penggunaan energi terbarukan, di mana maksudnya fisiokrasi ini mendorong penggunaan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, dan hidro, karena sumber daya ini tidak terbatas dan tidak menghasilkan polusi energi seperti fosil. Kemudian aspek yang ketiga yaitu pertanian berkelanjutan, di mana maksudnya fisiokrasi ini menekankan pentingnya pertanian yang berkelanjutan, yang tidak hanya memperhatikan produktivitas saat ini, tetapi juga memperhatikan produktivitas yang akan datang atau dalam jangka panjang, termasuk pemeliharaan kesuburan tanah dan penggunaan pupuk alami. Kemudian poin yang keempat yaitu pola konsumsi berkelanjutan. Nah, fisiokrasi juga menyoroti perlunya mengubah pola konsumsi manusia agar lebih berkelanjutan. Dengan apa? Dengan mengurangi limbah dan memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Kemudian materi selanjutnya yaitu apa sih itu eksploitasi? Nah, secara umum eksploitasi adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang lebih serta memanfaatkan sesuatu yang secara berlebihan dan dengan penuh kewenang-wenangan tanpa memiliki rasa tanggung jawab terhadap hal tersebut. Nah, kata eksploitasi itu sendiri diambil atau berasal dari bahasa Inggris yaitu exploitation yang berarti upaya politik untuk menggunakan objek tertentu dengan penuh rasa kewenang-wenangan. Nah, penggunaan kata ini juga sering digunakan dalam berbagai aspek atau dalam berbagai bidang seperti
aspek politik, lingkungan, dalam hal sosial, dan berbagai hal lainnya. Nah, sederhananya, eksploitasi ini merupakan suatu kegiatan yang cenderung mengarah ke arah yang lebih negatif. Karena apa? Karena akan menimbulkan kerugian bagi banyak orang atau sebagian oknum. Nah, kemudian materi selanjutnya kita tadi sudah membahas mengenai definisi atau apa sih itu eksploitasi. Selanjutnya kita akan membahas apa sih itu eksploitasi sumber daya alam. Nah, eksploitasi sumber daya alam itu menggambarkan penggunaan sumber daya alam yang seringkali tidak terbatas atau tidak terperbarukan untuk pertumbuhan ekonomi atau pembangunannya. Degradasi lingkungan, ketidakamanan manusia, dan konflik sosial seringkali menyertai eksploitasi sumber daya alam. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu menipisnya sumber daya alam, antara lain menurunnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Namun, melimpahnya sumber daya alam ini tidak selalu berkorelasi dengan kemakmuran material suatu negara. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan kelestarian alam. Nah, hal ini merupakan prinsip yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, di mana hal ini mencakup pendekatan yang bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Ada beberapa poin yang relevan dengan hal tersebut. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Di mana maksudnya pengelolaan sumber daya alam itu harus dilakukan secara berkelanjutan, yang berarti mempertimbangkan kebutuhan generasi masa depan serta memperhatikan dampak jangka panjang dari kegiatan eksploitasi yang dilakukan saat ini. Kemudian, poin yang kedua yaitu pendekatan ekonomi yang berlanjutan atau yang berkelanjutan. Di mana maksudnya perlu adanya pendekatan ekonomi yang memperhitungkan nilai-nilai ekologis dari sumber daya alam, seperti pengenalan harga lingkungan dan intensif untuk praktik-praktik ramah lingkungan. Kemudian, poin yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal. Di mana maksudnya hal ini harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan kelestarian. Ini bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, pendidikan lingkungan, dan pengembangan usaha berbasis lokal yang berkelanjutan. Kemudian, poin yang keempat yaitu dengan melakukan inovasi teknologi. Dengan apa? Dengan melakukan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Hal ini dapat membantu mengurangi dampak eksploitasi sumber daya alam, seperti penggunaan energi terbarukan, teknik pertanian yang berkelanjutan, dan metode produksi yang efisien. Kemudian poin yang terakhir yaitu kerjasama internasional, di mana keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan kelestarian alam itu tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga membutuhkan kerjasama internasional dalam hal regulasi, perdagangan, dan pelestarian lingkungan global. Nah, dengan mengambil pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kita dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan manusia dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, hal ini tidak hanya menguntungkan
atau kita perhatikan dari segi manusia dan lingkungan, tetapi juga makhluk hidup yang ada di sekitarnya, yaitu hewan-hewan. Bagaimana kelestarian hewan-hewan itu juga terjaga karena kita menjaga alam atau tempat tinggal mereka. Nah, teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan materi yang saya bawakan, saya memohon maaf sebesar-besarnya dan saya meminta untuk adanya pengoreksian atau masukan yang membangun untuk tugas-tugas selanjutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.